Benarkah jenazah di sini dimakamkan secara berdiri? Kenapa saya harus sholat di dekat pintu Abdul Aziz atau pintu 34 ini? Karena pintu ini dekat dengan pemakaman baki. Kita lihat di belakang itu pemakaman baki. Dan orang-orang di sini menguburkan jenazah itu seperti terburu-buru. Jadi mereka harus berlarian. Kalau kita sholat di belakang atau di saf belakang atau di bagian dalam, dapat dipastikan kita tidak akan dapat mengiringi jenazah. Karena prosesi pemakaman jenazah di sini begitu cepat. Ini makam baki. Biasanya jenazah setelah sholat fardu disolatkan di dalam, kemudian dibawa keluar melalui jalan ini. Kayak ini pagar pembatas hanya sementara saja untuk mengatur kemacetan orang di sini agar tidak terlalu banyak bertumpuk di luar, karena di bagian dalam masih ada tempat-tempat yang kosong. Di tanah haram ini memang kita tidak bisa mengandalkan orang lain, tidak bisa mengandalkan teknologi. Di sini sebaiknya kita hanya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melatih keyakinan kita. Apapun hajat dan keinginan kita sebaiknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh di sini ada salah seorang dari jamaah, ada beberapa dari mereka memang yang tidak memiliki barcode, tidak memiliki Android, tetapi mereka berdoa dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan alhamdulillah menurut pengakuan mereka, mereka sudah 2 sampai 3 kali masuk ke dalam raudah tanpa harus ditanya barcode yang harus mereka unduh melalui aplikasi. Inilah yang membuktikan bahwa memang di sini tidak ada pertolongan lain selain pertolongan Allah. Jika Anda sholat di bagian luar masjid, itu Masjid Nabawi, kubah lama yang ala Ottoman itu, pastikan Anda tidak melebihi berdirinya imam. Karena ada orang-orang di sini, mereka sholat di luar tetapi di bagian depan. Nah itu pintu imam Masjid Nabawi dan makam Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jangan melebihi batas ini. Nah ini garis ini, garis berdirinya makmum ini. Jangan sampai nanti berdirinya di bagian depan sehingga Anda berdiri di depan imam. Jika Anda ke Masjid Nabawi, kemudian selepas sholat Anda mendengar panggilan seperti tadi, artinya itu adalah panggilan untuk sholat jenazah. Saya pernah di sini beberapa kali, hanya 2 waktu sholat saja yang saya ingat, tidak pernah ada sholat jenazahnya. Tapi selebihnya, setiap waktu sholat, pasti ada sholat jenazahnya. Belum terlihat tanda-tanda jenazah keluar dari masjid, tapi kita lihat banyak orang sedang berlari terburu-buru. Biasanya ini akan mengikuti pemakaman nih. Di pemakaman baki ini wanita tidak diizinkan. Saya dengar ada polisi melarang itu. Lebih baik pergi saja daripada ada masalah. Itu jenazah sudah datang. Subuh ini hanya 1 jenazah, biasa beberapa jenazah. Di pemakaman baki ini dimakamkan lebih dari 10.000 sahabat Nabi SAW. Sepertinya akan dimakamkan dekat cahaya lampu di sana. Kita tidak bisa mendekat karena jalannya terlambat ya. Alhamdulillah saya baru selesai mengikuti pemakaman jenazah di Baki.
Benarkah jenazah di sini dimakamkan secara berdiri? Tonton video ini. يا شيخ خلي العامل يساعد. تعال ما يصير حرام بعد شوي خلي ساعة ارفعوا بعد من هنا يلا حبيبي حبيبي بعد القبر بعد من هنا بعد يا حبيبي ما يجوز الله يرضى عليك يا ابن الحلال ما انت اللي وراك. Rumor yang mengatakan bahwa orang-orang yang dimakamkan di Mekah Madinah ini secara berdiri itu tidak benar. Saya dulu pernah mendengar juga katanya di sini dimakamkan secara berdiri. Jadi kalau kita lihat keadaan menguburkan di sini memang begitu rapat dan padat sehingga orang-orang itu tidak bisa memandang dengan leluasa. Nah, yang saya tahu mungkin itu cara memasukkan jenazahnya. Sementara jenazahnya itu di dalam ya tetap dilakukan dengan secara baring, ya. Karena lubangnya dalam, kemudian orang yang mengelilingi liang kubur itu terlalu banyak. Jadi saat penurunannya itu mungkin dimulai dengan kaki dulu sehingga terlihat dari kejauhan seperti berdiri. Jadi tidak benar, dan yang benar adalah di sini dikuburkan secara sunnah. Ini adalah pemakaman kosong, jadi sudah ada batunya dan lubangnya pun sudah setengah digali. Kalau di Indonesia menggunakan papan, kalau di sini menggunakan batu. Jadi jenazahnya itu disorokkan, artinya setelah digali lubang, dibikin lagi di sampingnya lubang lahatnya, kemudian dimasukkan di situ, ditutup batu, baru ditimbun. Jadi tidak menggunakan papan. Pemakaman jenazah di sini sangat singkat dan sederhana sekali. Tidak menunggu berhari-hari. Selesai disolatkan langsung diantar ke pemakaman. Dan nisan-nisan di sini tidak menggunakan seperti di Indonesia. Di sini hanya ditandai dengan batu saja tanpa diberi nama. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Inilah pemakaman baki. Kita akan masuk ke dalam.